Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar bersama. Sekarang kita akan membahas tentang analisis sintaksis. Bagian kedua tentang rekursif. Nanti bagaimana kita menghilangkan rekursif kiri nanti ya. Ini rekursif, menghilangkan rekursif itu salah satu yang harus dilakukan pada saat analisis sintaksis. Ketika melakukan analisis sintaksis, ada rekursif sebelah kiri, dia akan nanti looping terus secara terus-menerus ya tanpa selesai. Jadi bab ini kita akan membahas tentang rekursif kiri gitu ya. Apa itu rekursif kiri ya atau rekursif itu? Di sini adalah aturan produksi yang rekursif memiliki ruas kanan hasil produksi yang memuat simbol variabel pada ruas kiri. Nah, ini adalah formula umumnya untuk yang dikatakan rekursif kiri itu atau rekursif kanan ya. Kalau yang ini rekursif kanan. Jadi ini rumusnya ya. Rumusnya itu adalah secara umum adalah A menghasilkan beta A gitu ya. A-nya besar ya. Merupakan produksi rekursif kanan. Beta itu apa gitu ya? Berarti berupa kumpulan simbol variabel dan terminal gitu. Contoh soalnya seperti ini. Yang dikatakan dengan rekursif kanan itu adalah seperti ini soalnya. Lihat di sini, S menghasilkan D kecil S besar. S-nya itu kan huruf besar sebelah kanan gitu ya. Itu yang dikatakan rekursif kanan. Nah, yang B-nya juga yang sebelah kanannya yang huruf besar. Jadi ini adalah contoh yang dikatakan rekursif kanan gitu ya. Nah, ini contoh apa namanya rumus umumnya. Ya sama ya. Terus bentuk produksi yang rekursif kiri gitu ya. A menghasilkan A kali beta gitu ya. Ini yang dikatakan rekursif kiri. Perhatikan yang bedain adalah posisi huruf besarnya ini kan. Tadi yang untuk rekursif kanan itu sebelah kanan. Kalau ini sebelah kiri. Ini yang dikatakan rekursif kiri. Nah, contohnya adalah ini. Ini dikatakan rekursif kiri itu adalah S menghasilkan S D kecil gitu ya. B adalah B A D gitu ya. Ini contoh yang dikatakan rekursif kiri gitu. Jadi yang penting dalam materi ini adalah bagaimana kita menghilangkan rekursif kiri ini. Ini yang paling krusial. Kalau rekursif kanan masih bisa dihandle sama analisis sintaksis. Nah, tugas kita adalah bagaimana menghilangkan rekursif kiri. Sebelum kita menghilangkan, harus paham dulu seperti apa yang dikatakan rekursif kiri itu. Ya, ini seperti ini. Terus, produksi yang rekursif kanan akan menyebabkan penurunan tumbuh ke kanan. Sedangkan produksi yang rekursif kiri akan menyebabkan penurunan tumbuh ke kiri. Jelas ya? Kalau kanan, rekursifnya berarti kanan dulu yang tumbuh. Kan ada semacam pohon nanti ya. Yang mana kanan dulu yang kita tumbuhkan. Kalau yang produksi yang rekursif kiri akan menyebabkan penurunan sebelah kiri gitu ya. Seperti itu. Terus contohnya ini adalah konteks pre-grammar ini yang mau kita lihat contoh yang dikatakan dengan rekursif kiri itu ya. Yang rekursif itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini adalah contohnya. S menghasilkan A kecil, A besar, C kecil ya. A besar menghasilkan A besar, B kecil atau himpunan kosong gitu ya. S ini adalah yang sebagai rootnya biasanya. Ini simbol yang sudah umum ya. S diturunkan adalah sama dengan ya A kecil, A besar, C kecil. Yang A sama C ini kan sudah tidak bisa kita turunkan lagi ya, karena sudah jadi terminal gitu. Yang A-nya ini, terus kita turunkan lagi dengan nilai yang A, B-nya ini ya. A ini menghasilkan A, B kecil gitu ya. Jadi, ini sudah nggak usah turunkan lagi, tinggal A-nya lagi. A-nya lagi nilainya A besar, B kecil terus. Dan ini tidak berhenti.
Nah, ini yang harus kita hindari pada saat tahap sintaksis analisis. Nanti dan tidak berhenti terus berjalan ya untuk analisanya. Jadi nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif kiri tidak diinginkan. Tuh. Untuk menghindari penurunan kiri yang looping terus ya, perlu dihilangkan sifat rekursifnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi dihindari yang namanya rekursif kiri. Kalau kanan bisa saja masih bisa dilaksanakan dengan analisis sintaksis tapi kurang maksimal. Tapi kalau rekursif kiri nanti otomatis dia sama sekali tidak bisa melakukan tahapan di analisis sintaksisnya gitu ya. Itu penting di situ jadi pemahaman kita ya. Nah ini aturannya bagaimana cara menghilangkan rekursif kiri. Yang pertama itu adalah pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan yang tidak. Jadi kamu kalau udah ada soal, kamu pisahkan dulu mana yang rekursif kiri, mana yang tidak. Ya, contohnya adalah ini seperti ini. Yang dikatakan rekursif kiri dikasih simbolnya adalah A menghasilkan A besar alfa 1 atau A besar alfa 2 dan A besar alfa N. Jadi ini sampai ke berapa gitu ya. Karena ini kan suatu formula ya. Jadi sampai ke N gitu ya. Terus aturan produksi yang tidak rekursifnya seperti ini. A menghasilkan beta 1, beta 2, dan Bn. Ini simbol umumnya untuk formula yang tidak rekursif. Terus lakukan pergantian aturan produksi yang rekursif kiri sebagai berikut. Nah, kita melakukan pergantian yang rekursif kiri supaya tidak rekursif lagi. Nah, intinya di sini ya, langkah yang 3 ini. Nah, perhatikan di sini, yang A ini adalah yang ini ya, yang A ini, yang A ini, terus di sini adalah beta 1 Z atau beta 2 Z sama beta N Z. Nah, di sini ada penambahan simbol, ingat adalah Z. Z ya. Umumnya pakai Z itu ya. Terus yang kedua Z menghasilkan alfa 1 atau alfa 2 atau alfa N. Ya, jadi ini juga Z itu yang kita simbolkan di sini itu mewakili apa namanya simbol non terminal simbol terminal yang ada di rekursif kiri gitu ya. Nah, terus Z ini adalah alfa 1 ya yang rekursif kiri yang terminalnya dikali Z. Z ini adalah yang nilainya yang ini ya, nilai yang terminal juga gitu ya. Secara ini yang ini kan sama sebenarnya ya. Cuma ini sudah dikasih simbol, yang ini tidak gitu ya. Ini simbol, ini tidak. Maksudnya tidaknya itu yang alfa itu kan nilai terminal dari yang rekursif kiri gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini Z menghasilkan A1Z atau A2Z sampai dengan ANZ. Ini yang 3 langkah ini yang harus kita lakukan untuk mengganti yang rekursif kiri supaya tidak rekursif gitu ya. Terus pergantian dilakukan untuk setiap aturan produksi dengan simbol ruas kiri yang sama. Bisa muncul variabel Z1 atau Z2 dan seterusnya sesuai dengan variabel yang menghasilkan rekursif kiri. Nah, di sini adalah pergantian dilakukan itu dibilangin pada ruas kiri yang sama. Ya, bisa muncul, bisa Z1, Z2, dan Z seterusnya. Karena ini kan penambahan simbol tadi ya, masih ingat tadi ya, sesuai dengan variabel yang menghasilkan rekursif kiri. Itu ya penjelasannya. Oke, lanjut. Ini contohnya. Kan kalau tadi secara formula kadang kita susah memahaminya, sekarang lihat contohnya di sini adalah S menghasilkan S besar, A kecil, B kecil. Atau A kecil ya, A kecil, S besar, C kecil. Terus DD, FF, dan SPD, S-nya huruf besar. Inilah contohnya. Tadi sesuai dengan langkah-langkah yang saya jelaskan di slide sebelumnya, yang pertama kita lakukan itu adalah memisahkan mana yang dikatakan rekursif kiri, mana yang tidak.
Ya, yang pertama berarti rekursif kirinya yang mana dari soal kita gitu ya. S menghasilkan S A B, berarti yang ini ya. Terus S B D, yang ini berarti ini yang dikatakan rekursif kiri gitu ya. Rekursif kiri. Terus ruas kiri untuk S ya, ada yang namanya dikatakan alfa 1, alfa 2. Ya, simbol tadi ya. Simbol alfa 1 itu adalah eh, non yang terminal yang ada pada rekursif kiri gitu loh. Berarti ini AB, BD gitu ya. A2-nya itu adalah B, BD gitu. Terus yang ini yang setelah dipisahkan rekursif kiri, berarti kita memisahkan rekursif yang tidak rekursifnya gitu ya. Dari soal ini yang tidak rekursif yang mana gitu ya. Berarti di sini S menghasilkan A kecil, S besar, C kecil, DD sama FF. Berarti yang tidak rekursif kiri itu di soal kita adalah yang tiga ini ya, yang tiga ini. Bisa dipahami sih ya. Terus dari situ dapat untuk ruas kiri S adalah beta 1, beta 2, beta 3. Berarti sini A yang ini dikasih simbol tadi beta, ini beta 2, ini beta 3. Nah, seperti ini yang ditulis ya. Seperti itu. Terus langkah-langkah berikutnya adalah menggantikan yang rekursif kiri. Yang rekursif kiri ini kita langkah-langkahnya bagaimana biar agar tidak rekursif ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, yang pertama adalah ditulis S sama dengan ASC Z1 DD Z1 FF Z1. Ini adalah yang tidak rekursifnya. Yang S yang tidak rekursif. Tapi dikasih simbol Z di belakangnya ya. Z1, Z1, Z1. Nah, Z1 itu ya, Z1 itu adalah Z1 itu bukan ini, maksudnya gini, Z1 ini adalah Z1 tebal, membedakan ya. Kalau yang ini tidak, Z1 ini adalah nilai terminal yang ada di rekursif kiri gitu ya. Terus Z1 ini berarti AB yang ini, yang dari Z1 ini dikali Z1 yang tebal ini. Z1 ini hanya simbol saja kita buat ya. Kalau mau mudah sih bisa dipisahkan silakan gitu ya. Tapi secara umum menggunakan simbol seperti ini. Jadi otomatis kalau sudah kita buat seperti ini aturan produksinya, ini sudah tidak rekursif kiri lagi gitu ya, seperti ini. Nah, terus di sini adalah hasil akhirnya apa jadinya ya yang kita dapatkan dari penghilangkan rekursif kiri sebagai berikut. Berarti yang ini adalah yang ini ya, yang atas, lihat pointer saya. S ini sama dengan A, S, C ya, sama dengan DD ya, yang tidak rekursif. Kalau yang S ini adalah yang ini, terus Z1 adalah yang ini, ada ini. Ini yang S ini adalah yang tidak rekursif ya, yang tadi kita pisahkan ya. Baru yang S ini setelah pergantian dari rekursif kiri gitu ya. Nah, yang ini yang tiga ini adalah yang ini, yang S ini adalah, nah kita ngambil dari ini dari sini ini ya, dari sini ngambilnya ya. Nah, terus bagaimana hasilnya setelah kita buat tidak rekursif? Nah, bisa seperti ini. Nah, S dari sini ya, dari sini bukan yang dari atas lagi ya. Ini sudah kita transformasi menjadi tidak rekursif kiri lagi gitu ya. Nah, menjadi seperti ini. Jadi S ini adalah menghasilkan S ini A, S, C. S-nya huruf besar ya. Terus S ini kita turunkan ya, huruf S. Bisa menggunakan yang boleh salah satu, boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini gitu ya. Yang ini berarti D, D, Z1 gitu ya. Terus yang ini kita ambil contohnya salah satu Z, D, D, Z1. Terus Z1 itu mana nilainya? Terus cari sini. Mau yang ini apakah yang ini gitu ya. Boleh A kecil, B kecil. Nah, sekarang kan sudah tidak rekursif lagi kan? Sudah bisa kita selesaikan kan? Nah, untuk string yang kita dapatkan berarti sini apa? A, D, D, A, B, C. Ini yang rekursif, apa namanya, string yang kita cari. Apakah cuma satu formasi ini Pak hasilnya? Tidak, banyak sekali.
banyak sekali yang bisa dilakukan untuk mencari string. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah string apa yang mau kita cari. Nah, berarti Anda menyesuaikan dengan aturan produksi sini gitu ya. Begitu. Nah, terus di sini ada penjelasan lagi ya, lanjut. Kalaupun tidak mungkin menghilangkan rekursif kiri, dalam penyusunan aturan produksi, produksi rekursif kiri diletakkan pada bagian belakang atau terkanan. Hal ini untuk menghindari looping pada awal parsing gitu ya. Jadi maksudnya itu kalau toh sudah bisa kita menghilangkan rekursif kiri, paling tidak kita pindahkan dia ke sebelah kanan atau terbelakang gitu ya. Seperti itu. Ya. Karena kenapa? Alasannya karena kalau rekursif kiri dia belum menganalisis sintaksis udah looping terus, ya nggak selesai-selesai gitu ya. Seperti itu. Nah, habis itu adalah metode ini jarang digunakan karena semua kemungkinan harus ditelusuri sehingga butuh waktu yang cukup lama serta memerlukan memori yang besar untuk penyimpanan stack, backup, lokasi, backtrack ya. Metode ini digunakan untuk aturan produksi yang memiliki alternatif yang sedikit. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, di sini ada contoh yang lain. Kalau tadi contohnya itu cuma satu S ya. Ini saya coba ada A-nya gitu ya. Boleh nggak berapa 10 Pak? Boleh ya, tergantung soalnya gitu ya. Terus habis itu apa yang pertama-tama dilakukan gitu ya? Seperti eh, langkah-langkah yang tadi kan pertama kita pisahkan mana yang tidak yang rekursif kiri, mana yang tidak rekursif kiri kan. Nah, pertama-tama kita pisahkan dulu yang rekursif kiri dari soal yang kita dua ini. Ya, berarti yang rekursif kiri untuk S adalah S besar, A kecil, B kecil, atau S besar, B kecil ya. Yang ini berarti sama yang ini ya. Terus kalau yang A-nya berarti yang ini. A besar, A kecil ya. A besar, A kecil ini. Ini yang rekursif kirinya. Terus kita buat simbolnya ya. Simbolnya yang untuk alfanya, yang untuk S itu alfanya adalah yang ini ya, yang tidak uh, yang terminal ya. Sorry, yang terminal, ini yang terminalnya, huruf kecilnya. Terus yang untuk A-nya itu adalah yang ini berarti untuk A-nya gitu ya. Nah, aturan produksi yang tidak rekursifnya dari mana? Apa saja dari soal kita ini ya, dari tata bahasa konteks ini ya. Eh, Berarti yang untuk S-nya itu adalah yang ini yang tidak rekursif kiri. Eh, Terus kalau kita lihat sih ininya sih simbolnya ini adalah bisa rekursif kanan ya. Ya, tapi di sini adalah tidak disebutkan untuk rekursif kanan, tapi kita konsentrasinya di rekursif kiri gitu ya. Karena yang harus kita hindari itu adalah rekursif kiri gitu ya. Terus yang A itu yang mana saja yang tidak rekursif kiri, berarti yang ini sama yang ini ya. Makanya nilainya A kecil atau B, D gitu ya, seperti itu. Nah, terus dari situ kita dapatkan simbol betanya untuk S adalah CA gitu ya. Ya, CA. Terus kalau untuk simbol yang ruas kiri adalah beta 1A, beta 2 adalah BD gitu ya. Untuk simbolnya pembuatan simbolnya nanti gitu ya. Terus kita lakukan pergantian produksi yang rekursif kiri. Untuk yang memiliki rekursif untuk yang memiliki simbol ruas kiri S. Nah, ini yang rekursif kiri ya. Kita coba yang untuk S loh ya, yang A-nya belum. Yang S-nya bagaimana kita merubahnya menjadi tidak rekursif, kita ganti. Nah, di sini adalah S ini menghasilkan ZA. ZA ini tadi kan yang tidak rekursifnya ya. Ditambah simbol Z1. Z1 itu adalah simbol terminal yang ada di rekursif kiri yang ini ya. Yang ini adalah dari sini ya. Terus Z1 ini adalah yang nilai dari A Z1 yang ini, yang Z ini turun ke sini ya. Simbol yang kita buat lagi itu ya, Z1 ya, Z1. Ini untuk S ini sudah kita lakukan pergantian, sudah tidak menjadi rekursif kiri lagi dengan cara ini gitu ya. Seperti itu. Terus untuk memilih simbol ruas
kiri, kanan A ya. Ini yang A sekarang. Yang A tadi kan, yang rekursif kirinya kan A besar, A kecil ya, diganti dengan ini. Kita 3 langkah ini, sama kayak tadi yang S juga kan 3 langkah juga ya. Berarti di sini adalah A menghasilkan A, B, D ya, Z2 kan di sini. Kenapa Z2? Tadi kan Z1, ini Z2. Kalau ada 3 soal berarti ada Z3 gitu ya, dan seterusnya. Terus Z2 ini adalah nilainya dari terminal dari rekursif kiri yang ada di A gitu ya. Gitu. Terus Z2 ini berarti A yang ini berarti Z2 dari ini gitu ya. Nah, setelah kita buat begini, sudah melakukan pergantian rekursif kirinya dari soal rekursif kiri yang ada di A. Ini yang untuk A ya. Yang untuk S-nya itulah yang ini gitu ya. Bisa dipahami di situ ya. Mudah-mudahan paham. Terus ini adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya ini adalah kita tulis yang S yang tidak rekursif, yang A yang tidak rekursif, baru hasil dari 3 langkah tadi yang untuk menghilangkan yang rekursif kiri ya. Nah, ini yang 3 ini kan kita ngambil dari sini dari sini dari slide sebelumnya kan. Nah, terus yang 3 yang ini adalah hasil pergantian rekursif kiri dari rekursif kiri A ini, berarti yang 3 ini gitu ya. Makanya taruh di sini. Nah, otomatis menjadi banyak ya apa namanya yang kita dapatkan konteks bahasanya ya. Nah, dari 2 tadi menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, ini setelah kita buat ini otomatis dalam artian sudah kita berhasil menghilangkan rekursif kirinya. Nah, ini contohnya saya kasih buat 1 ya. Untuk S ya, menghasilkan C, A-nya huruf besar. A-nya nilainya saya contoh di sini adalah A kecil Z2. Saya ambil adalah nilai A-nya di sini yang Z2. Saya ambil dari ini. Ya boleh yang ini, boleh yang ini ya. Boleh juga yang ini, boleh juga yang ini, silakan ya. Terus Z2 itu apa? Saya ambil yang ini. Boleh di sini. Boleh nggak pakai ini? Boleh saja. Boleh nggak yang pakai mana? Silakan. Nah, string apa yang saya dapatkan dari setelah melakukan tidak rekursif lagi, saya dapatkan adalah C, A, A. Nah, sama seperti tadi, formasinya banyak ini dari 8 bahasa ini ya. Terus yang di sini contoh ini adalah stringnya adalah C, A, A. Kembali lagi saya bilangin, nanti stringnya ditentukan. Kamu mencari formasinya seperti apa pohonnya gitu ya. Itu namanya analisis sintaksis. Dia akan dibaca satu-satu nanti ya, seperti itu. Oke, terima kasih materi kita untuk analisis sintaksis. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tetap semangat belajarnya. Kalau belum paham, silakan diulang-ulang untuk videonya. Terima kasih.